ini nggak sadar nggak ya Nela dari semenjak lulus kuliah karirnya langsung pesat banget gak sih? Iya begitulah kalau ngikutin orang tua. Gitu. Kata orang tua kan. Pokoknya jangan boleh keluar, kalau keluar tetap di kesehatan. Kan jalan tetap ada di kesehatan kan. Iya. Aku kalau nggak masuk ke dokteran gigi, aku nggak stand up loh. Oh, jadi iya. apa lu? Karena yang kenalin aku stand up itu teman kelas aku. Terus di kedokteran gigi. Dosen aku waktu tutorial, aku sering nggak bawa jurnal lah, nggak sering ambil jurnal teman lah apa gitu. Terus dosen yang bilang, Mat ikut stand up aja Mat. Dosen tuh yang gitu. So aku apaan sih stand up? Teman aku kasih tahu, dia yang hidup sama DVD stand up. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami lebih bagus daripada, bantuin DPI. Kami juga lebih bagus daripada Coach Justin yang subscribe maupun yang gratisan. Oke, yang di derby maupun offside duo nggak masuk akal. Offside kok duo, offside dia satu orang. Tapi mereka trending juga tuh. Kenapa? Yang pemain timnas. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Panji. Waktu di mana tuh? Waktu Offside di duo? Iya, Oh. yang kolaborasi sama Bang. Trending ke berapa? Tadi nggak tahu ke berapa, tapi bagus. Pernah ke satu berturut-turut? Enggak pernah, ya udah. Selalu aja. Selalu aja lah. Selalu aja kalau belum satu berturut-turut. Tackle bebas yang belum ada lagi. Oh iya, tackle bebas. FIFA Goal juga udah nggak ada lagi. FIFA Ya. Goal. Semua satu persatu rubuh. Rubuh menghadapi kita. Kita juga lebih baik daripada Liga Futsal. Kami lebih bagus daripada FFI. Kami juga lebih Bukan Festival Film Indonesia, Federasi Futsal. Futsal Indonesia. Tapi ntar mau digabung itu. Mau digabung sama film? Rencananya. Festival Futsal. Oh, mau digabung ke Mau digabung, PSSI. iya. Melebur. Mau Emang diatur. tetap di bawah PSSI sih. Iya, dari dulu. Heeh. Kita juga lebih baik daripada regulasi pemain asing. Iya, kami juga lebih bagus daripada regulasi Champions Asia. Makin aneh. Iya, kita Makin juga aneh AFC Cup sekarang. Iya. Aneh, ada seri 1, seri AFC 1, AFC 2 maksudnya. Ada 3 juga kan? Iya. Nggak masuk akal. Kita juga lebih baik daripada rehabilitasi penanganan cedera yang ada di Indonesia. Betul, kami lebih bagus daripada supir bis yang menjadi fisioterapi. Sudah di penjara. Sudah dia. di penjara, sudah di penjara. Kenapa kita ngomongin soal Karena kita ini makin Fisio. kesini tuh makin aware sama kesehatan. sama makin mencerdaskan Dari ya? semenjak Dokter Tirta. Itu banyak yang apresiasi. Coach Matias Ibo. Coach Matias Ibo, Iya kan? iya, betul. Sekarang kita masih ada di Level itu. kesehatan. Kita tuh lagi peduli-pedulinya. Coach Justin Karena nggak kita berdua lagi diet kan. Lagi intermittent tapi yang nggak ada gagal hubung- ini. nggak ada hubungannya sama visio aja. Iya lagi ini juga kan recovery Oh, itu fisioterapi juga harus iya. memantau, bro. Iya. Udah 2 episode loh, tolong kecerdasan kesehatannya ditambah, tolong ya. Benang-benang fibrin ya. Benang-benang fibrin, koagulan ya, kita akan membahas lebih lengkap Yes. gitu kan. Ini Ya. masternya nih, salah satu master di Indonesia. Oke, ini master The ya. best nih, fisioterapis, salah satu fisioterapis yang pernah ada yang Di terbaik sepak bola maupun di futsal. futsal. Cuman dia yang sepak bola dan futsal, yang lain-lain kadang sepak bola, kadang futsal doang. Kadang nyupir. Kadang menipu. Langsung saja kita panggilkan Inilah dia, Fortunella Leviana. Gila. Halo Kak. Ini panggilnya Kakak Teteh. Jangan ngagombal please. Nela aja, Nela. Masa panggil kakak nggak gombal, aneh banget. Itu dia ya mau gombal tuh. Homo mau jadi normal. Karena yang pertama kita mau ucapkan selamat datang dan selamat atas gelar AFF-nya kemarin bersama Betul. Timnas Futsal Indonesia. Terima kasih. Iya. Keren, akhirnya setelah 2010 Indonesia juara lagi tahun 2024. Nonton nggak? 14 tahun. Nonton dong, lah. Nonton lah. Kita Tentu. ini kenapa podcast terbaik karena nggak hanya sepak bola, Oke. nggak hanya liga luar. Oke. Kita Liga 1 iya, futsal juga Ya. ngikutin. Ini coach futsal, tapi punya klub bola. Punya. Tuh bayangkan. Punya. Dia tuh salah satu pembisiknya Brian supaya di final tampil bagus. Dan MC. Enggak. Evan Sumelena. Lu kan udah pernah kasih wejangan ke Evan. Saya yang ini pijit lututnya sebelum main waktu itu. Ya, kayak lututnya aman-aman aja kan Aman-aman. waktu di viral kan. Oke, panggilannya siapa? Nela. Nela, panggilannya Nela. Kak Nela itu fisioterapi dari tahun berapa? Lulus tahun 2012.
Lulus 2012. Di UI ya? Dari UI. Itu jurusannya apa dong? Ya jurusan fisioterapi. Jadi memang fisioterapi itu ya harus dari lulusan fisioterapi harus menempuh pendidikan Fisio. akademis dulu gitu. Nggak bisa dengan cuma sertifikasi atau yang cuma diambil berapa bulan gitu. Iya. Nggak. Memang ada pendidikannya gitu. Iya. Kayak, Tapi itu masuk fakultas kesehatan. iya, kalau dulu di 2009 berarti saya itu masih fakultas kedokteran kalau di UI. Kalau sekarang udah masuknya di ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan ya, fakultas kesehatan. Berarti dia sama keperawatan, gabung jadi satu tuh. Oh. Itu kenapa awalnya milih fisioterapi dulu pas kuliah? Pas SMA ke mau Iya, kuliah? maksudnya itu kan out of the box lah. Out of the Orang box, memilih jurusan fisioterapi gitu. Oh, enggak sih. Kalau boleh dijawab jujur, sebenarnya fisioterapi itu bukan target saya. Karena kan kalau misalkan mau masuk UI nggak mungkin dong maunya langsung ke jurusan fisioterapi itu kayaknya untuk anak SMA kayaknya nggak mungkin ya waktu itu. Nggak kepikiran Ya, aja sih. Nah, siapa cuma- tahu ada yang memang udah. Kalau sekarang ya. Iya, siapa tahu ada yang Kan keren 2012 deh. nih. Iya, Iya. paham peluang kerja mungkin sekarang kan. Di 2012 sih belum ya kepikiran itu. Cuma memang maunya di bidang kesehatan. Oke. Waktu itu ya emang secara sadar milih fisioterapi tapi bukan di pilihan utama sebenarnya. Pilihan Jadi utama apa? kedokteran gigi. Ya. Nela, Saya kebalik. ada fun fact. Oh iya. Nela tahu Saya nggak dia? kebalik. Hari ini baru research gitu ternyata abang dokter Iya, gigi ya. tapi saya kebalik. Saya ilmu pemerintahan pilihan pertama. Loh. Jatuhnya di pilihan kedua. Dulu itu kan IPS. Enggak, ilmu pemerintahan bebas umum. Oh iya. Ilmu pemerintahan itu pilihan kedua, sorry. Pilihan pertamanya kedokteran gigi. Masuknya malah di lolos. dokter. Malah lolos. Targetnya pengen kayak gitu tuh. Pengen kayak gitu. Nyari kedua ya. Nyari kedua. Masuknya malah kok lolos sih gitu. Oh, berarti campur dong ini ilmu campuran kalau Yang mana? kan kalau di UI kan gitu kan kayak harus IPA atau IPS ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan boleh IPA ataupun boleh IPS. Iya, iya. Kalau Karena dokter kan harus IPA. IPA. Harus. Oh betul SMA-nya IPA ya, Mat? Hah? SMA-nya IPA dong. IPA dong. Kelas banget Mamat Alkatir. Kelas, Di balik muka yang menyeramkan ini Tapi ternyata pengennya ada- IPS. pas milih Tapi guru nggak izinin, orang tua nggak izinin. Ya Harus gimana? IPA. Harus IPA. dan kedokteran gigi akhirnya. Iya, kecebur ke situ kalau Nela kan pengennya kecebur dokter di gigi, ceburnya fisio. fisioterapi. Iya. Nah, tapi kan ada masa-masa yang kayak aduh pengennya kemarin yang ini nih jurusan kedokteran gigi lah waktu itu masuk fisioterapi. Jatuh cinta sama fisioterapi itu pas semester berapa? Awal-awal semester awal tuh masih kayak aduh ini ngapain sih belajar kayak gini-gini gitu. Belum dapat gitu manfaatnya di mana sih fisioterapi ini. Ternyata bahkan pas lulus pun tuh belum tahu ini manfaatnya di mana sih. Tapi begitu udah benar-benar terjun di bidang fisioterapi ini ternyata ilmu ini tuh bermanfaat ya untuk orang lain dan mungkin untuk atlet-atlet bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan juga gitu kan. Banyak atlet-atlet yang mungkin mereka kalau kena cedera-cedera mungkin yang abang tahu kalau ACL gitu kan biasanya mikir udah selesai karirnya atau gimana. Ya ternyata bisa untuk bermanfaat juga untuk orang lain. Semester pertama atau kedua nggak ada kepikiran pindah jurusan? Kepikiran, Kan tahun ajaran baru cuma tuh. kayak males belajarnya lagi. Nah, Jadi Oh lo juga kepaksa. aku berarti karena hitungannya. ketemu teman-teman, ternyata teman-teman sefrekuensi. Aku bayangan sebelumnya kan teman-teman, aduh kutu buku semua, aku doang yang selegean di. Ternyata masuk semua aja selegean. tapi abang udah pernah praktek berarti? Dokter Enggak, gigi? aku selesai SKG terus nggak mau lanjut SKG, koas. oke, Nggak oke, mau menjalankan lanjut kewajiban aja. koas. Kewajiban Lulus itu ya. kasih jasa ke orang tua. Beres ya. Wah, kelas. Udah gitu. Jadi gak ada kepikiran tuh ya untuk pindah ya. Kepikiran, tapi untuk belajar lagi karena kan memang orang tua maunya kalau mau pindah ya di Kesehatan juga. kesehatan dan di kampus itu juga gitu kayak wah berat ya. Iya. Jadi tanggung diterusin aja. Tanggung terusin visionya. aja dan ternyata ya sampai hari ini rezekinya ya tetap Di situ. dari Iya. profesi ini gitu. Selama kuliah sempat mikir, aduh gua fisio kerjanya nanti apa kerjanya gimana Iya ya? dong, apalagi di tahun itu fisioterapi kan belum yang dikenal sekarang ya. Betul, apalagi di dunia sepak bola itu orang nggak Iya. belum kayak sekarang. Iya, bahkan di 2013 saya ikut Pelita Bandung Raya. Kalau ingat itu tuh kalau masuk lapangan disebutnya bukan fisio, disebutnya mesher atau dokter gitu. Nggak ada yang sebut
Visio ya, gitu. Kalau tuh. sekarang kan kalau di kayak pertandingan internasional juga udah dipanggilnya visio gitu. Atau kalau di liga juga dipanggilnya visio gitu untuk masuk ke lapangan gitu. Kalau di 2012-13 itu Belum masih kebayang. dok gitu. Atau oke. yang nggak ada identitas visionya gitu. Iya. Itu satu kelas berapa orang sih waktu di Penasaran lu ya. Iya, oke. Satu kelas banyak sih ternyata karena kan Oh, banyak ya? karena UI-nya itu ya kayaknya jadinya lumayan Itu sih. pilihan kedua semua tuh. Kayaknya gitu ya. Karena di tahun Para itu pilihan kedua gak mau keluar dari UI, ya udah masuk situ. di tahun itu karena ya belum banyak yang kenal fisioterapi. Betul, itu Jadi masalahnya. kayak, Heeh. Di Indonesia aja paling yang terkenal paling dulu Matias Ibo karena 2010 itu kan. Betul, Visio, AFF iya. ya, AFF. Setelah itu belum menyambar. Kalau sekarang mah semua klub juga udah Iya. pakai visio semua. Udah Iya. jadi regulasi juga kalau Iya, sekarang kan. betul. Nah, makin peduli dengan kesehatan atlet sih. Jadinya makin orang tahu fisioterapi. Berarti dan- Nela ini termasuk visio awal-awal yang di dunia sepak bola ya. Di sepak bola kalau 2013-an kan berarti ya masuk. ya kalau mau karena waktu itu kan ikut tim kemana-mana kan. Kayaknya setiap away atau main home emang jarang ketemu yang memang visio Fisioterapi. juga Iya. gitu. Jadi kayaknya emang iya Generasi di tahun awal itu visio masih ya. terbatas banget. Betul. Hmm. Itu bisa dibawa ke PBR setelah lulus, ceritanya gimana? Itu ketemu Pak Heru Joko kalau tahu. Tahu-tahu. Iya, Pak Heru Joko yang ajak untuk kenal sama ownernya PBR terus dari situ. Pak Ari. Ya. Oh iya. Iya. Oh, Pak Ari Bentar. sama Pak Heru Joko kan temenan. Jadi Heru Joko tuh dulu ketua Viking. iya. Oh, oke. Kenal Pak Heru di Ke klinik, dia main ke klinik. Baru lulus tuh kayak baru 3 mingguan kerja di klinik terus ketemu. Jadi dibawa langsung ke Bandung. Kliniknya klinik. Klinik visio. Oh, udah bukan kayak- klinik visio. Iya, Oke. buat ini bebasin cedera dan lain-lain Oke, gitu. buka klinik Heru Joko datang. Bukan buka klinik sih waktu itu temen kalau tahu Kak Asep. Oh, Buka- Asep. Nah itu lagi sama dia tuh kayak baru buka kliniknya, terus Pak Heru Joko datang ngasih tahu kalau ada satu klub bola yang mau visio tapi maunya cewek katanya gitu. Oh, udah. pengennya cewek Iya biar memang udah dari awal Pak Ari maunya cewek gitu. Karena waktu itu lagi hype Chelsea. Oh, iya. Oh, Ya, iya. Ya, Eva- dia marah-marah Yang sama dimarahin Mourinho. Mourinho. Eva Carneiro. Eva Carneiro, iya, iya, iya. Eva Oh, Arnaz. Pak Ari. Eva Carneiro. Dia dimarahin sama Mourinho Iya, Mourinho gara-gara gak boleh masuk dulu, tunggu arahin. biar arahin. pemainnya nggak keluar kan. Dan biar waktu juga. Iya. Kan? Oh, gara-gara itu si PBR dengan Mau Pak Ari juga. pengen ada fisioterapis wanita. Oh, jalannya di situ akhirnya Nela ketemu Pak Heru memperkenalkan ke Pak Ari. Ada nih Iya. visio cewek gitu. Iya, Nela. kayak gitu sih. Ketemulah dengan Pak Ari akhirnya. Ngobrol tuh. Langsung enggak sih itu enggak butuh waktu lama, langsung ke Bandung waktu itu. Oh. Ada tes atau enggak? Oh enggak, emang ya karena Ijazah aja ya, lihat susah, ijazah iya, aja. susah juga kali Ya, ya mau tesnya. cari visio cewek gitu. Ya ini ada langsung aja, enggak ada apa tes khusus gitu, enggak ada sih waktu itu. Awkward nggak pertama-pertama menjadi fisioterapi sebuah klub gitu, dan klubnya waktu itu gede lagi PBR. Iya jelas, karena kan satu baru lulus. Iya. Pasti banyak kebodohan-kebodohan yang saya lakukan pada hari itu. Aduh, salah mencet. Aduh salah. Iya itu sih karena baru lulus itu, jadi kayak tapi karena memang di backup sama Kak Asep juga kan waktu itu. Oh, Asep tuh ke PBR juga. Enggak, maksudnya Oh, ngobrol-ngobrolnya jadi kayak ya? mentor gitu lah ya. Jadi ya lebih pede. Tapi di bulan-bulan pertama memang beratnya karena itu, karena baru lulus, belum ada pengalaman, harus langsung pegang tim Liga 1, ISL ya waktu itu. Itu sih yang bikin kadang diagnosis suka error gitu, tapi nggak lama. Adaptasinya nggak lama. Tapi kan pertolongan pertama di lapangan Oh itu aman-aman aja itu kan. aman, itu maksudnya kayak Basic kalau gitu. visio Terapi lah. iya terapinya. visio kan lebih ke decision making ya, collab sama dokter kalau waktu itu. Iya. Emang ya kalau untuk kemampuan diagnosis sebenarnya harus diasah dari pengalaman ya. Kayak kalau sekarang mungkin lihat aja udah kenapa udah tahu gitu. Kalau di tahun 2012 itu mungkin masih yang karena masih textbook juga kan, jadi ya sulitnya di situ. Tendon Achilles mengalami membengkakan adalah gejala dari gitu-gitu. Iya kan? Gitu-gitu. Iya Ini kan? tendon Mahasiswa kesehatan masih tahu kan. Itu PBR zaman siapa?
Yang McMahon udah pertama Dejan? udah sempat ketemu, makanya sedih banget waktu itu. Coach Simon kan cuma 3 Iya. bulan. Oh, sempat sama Coach Simon dulu. Sempet. Oke, Coach oke. Simon, terus Daniel Darko kalau tahu. Iya, betul. Baru Coach Dejan. Oh, berarti langsung di PBR 3 pelatih, Coach Iya. Simon pindah ke Daniel Darko. Iya. Simon yang waktu McManamy. ke timnas ya? Iya, timnas sempat. yang Rizky Pelu. Iya, dia keluar karena ke timnas kan? Dia Iya nggak sih? keluar karena Enggak, dia itu di Bayangkara ya, Iya, yang iya, dia beda. keluar. Enggak, ke timnas. pokoknya. Iya, iya. Abis gitu Daniel Darko yang sama Ajat Sudrajat dan kawan-kawan Betul, itu ya. iya, kenal. Wah, gila. Bareng-bareng. Sama legend semua. Ya, Pak Ajat sama coach pelatih kiper, lupa namanya. Tuh. Gatot Prasetyo Bukan, sebelumnya. sebelum Pak Pak Gatot. Gatot iya, sebelumnya Siapa Orang ayo? Bandung bukan? ya orang Bandung. 5, 4, 3, 2, Pokoknya 1. Anda fans Persib bukan PBR. Oh, tapi legend Persib juga. Hah? Legend Persib. Ah, Pelatih kiper-kiper kipernya. Persib. Woi Kak Adam. Aku Kan. siapa ya? Aku juga lupa. Pokoknya yang Tema ke Mursadat. bukan. itu pemain, masih pemain waktu itu. Pokoknya yang ke PBR itu sebenarnya legend-legendnya Persib katanya. Oh, Oke. Jadi mumpung ada di Bandung ya sama-sama kan. Darko pun nggak lama ya, Setengah musim baru diganti. sampai akhir musim berarti ya. Jadi kayak ngabisin musimnya Simon. Oke. Oh, yang ada Radovic datang setengah musim. Oke, Radovic ya. 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 Setelah itu satu musim ketemu, musim berikutnya diperpanjang berarti di PBR. Iya, di PBR tuh total berarti 3 season. 3 season. Tahun ketiga pasti udah pandai banget dong itu. Udah aman. Udah. Yang semifinal Nela tahun keberapa? Semifinal yang ada Mas BP. Itu tahun keberapa Nela di situ? 2014. Tahun Big kedua? Four. Big Four. Tahun kedua apa Tahun ketiga? kedua. Padahal sebelumnya itu tuh mau degradasi. Iya, iya. Iya. PBR sempat di Tahun bawah. berikutnya kita Malah masuk. masuk. Berarti Nela empat besar. ngalamin yang si ini cedera panjang ya. Aduh, Irsan Arsyad. Iya. Tapi Iya, Arsyad cedera setelah dari PBR, bukan di bukan di PBR. situ? Enggak kok. Enggak dia. Oh, pas Nela Arsyad. ada di situ aman semua pemain. Ada 2 ACL. Siapa? Jajang sama Edi siapa? Edi Hafid, Edi Hafid. Murtado. Oh, oke. Itu ACL tuh. ACL 2. Penanganan paling susah di fisioterapi itu apa sih? Kalau sejauh ini ACL karena satu butuh dua-duanya punya komitmen sama sabar gitu. Dua-duanya Karena tuh siapa? ya visionya Ya, ya, visio. pemainnya gitu. Karena kalau visionya doang yang programnya udah bagus, udah terjadwal terukur, tapi kalau pemainnya juga motivasinya rendah, kayaknya agak susah juga gitu. Itu sih yang Aku tuh penasaran ini cara kerja fisioterapi ya dalam sebuah klub. Misalnya nih ketika pertandingan gitu, terus pemain cedera di lapangan. Itu fisioterapi ngapain aja tuh awalnya? pertolongan pertama pertama ya? udah pasti. Tapi kalau mau bicara lebih jauh dari itu ya otomatis tentang yang decision making itu. Karena misalkan pemain cedera nih. Oke. Dia bisa main atau enggak, berapa lama dia main itu sebenarnya bisa diprediksi sama Fisioterapi. fisio gitu. Jadi dan bukan prediksi yang benar-benar kayak nerawang gitu, bukan. Memang ada keilmuannya gitu untuk nentuin berapa lama sih pemain ini kira-kira butuh waktu pemulihan, kapan sih pemain ini bisa return to play lagi dan waktu return itu berapa menit sih dia bisa handle gamenya gitu. Iya. Kan Berarti itu di lapangan yang menentukan pemain ini harus diganti. Off atau ya? Ketika dia cedera misalnya Iya. fisio masuk, mengecek. Nah, itu fisio yang menentukan. Ini nggak boleh lanjut nih. iya, idealnya visio, tapi kadang ada situasi-situasi yang memang ternyata pemainnya kita butuh, ya kita tanya masih bisa atau enggak gitu. Kayak walaupun secara tes medisnya nih udah nggak bisa ya? nih, Oke. tapi kalau kita tanya pemainnya ternyata dia masih mau berjuang, kayak misalkan kemarin timnas, ya nggak apa-apa kita bantu dia supaya bisa tetap main gitu. Urusan nanti jadi lebih sakit ya, selama itu nggak membahayakan, biasanya sih ikut pemainnya maunya gimana. Oh, ada gitu. batas toleransinya juga. Iya, Iya. Kalau di luar lapangan nih lagi nggak main, itu fisioterapi ngapain aja? Bikin jadwal. iya. Masing-masing pemain dong. Iya, udah pasti Wow. karena Anjir 30 orang. Iya. enggak dong kalau di futsal kan cuma Iya. Kalau lapangan gede, Sepak bola ini nih. kalau lapangan kalau sepak bola. iya itu maksimal di 28 pemain sih waktu itu. Itu memang kalau
selama saya di sepak bola atau futsal kan memang visionya cuma satu nih, dan dibantunya sama mesher biasanya. Itu memang harus pintar-pintar bikin jadwal, karena kalau enggak ya yang ada ya jadi ini kan numpuk-numpuk gitu jadwal visionya. Itu sih paling harus terjadwal, nggak bisa kayak mereka request mau visio dong. Biasanya sih nggak kayak gitu. Di musim kedua berarti semifinal kan, tim yang PBR masuk semifinal tuh kan Dejan Anthony, kadang Bambang Pamungkas, Gaston, Agus Indra yang gitu-gitu kan. Itu tim salah satu tim yang bagus kan sampai bisa lolos ke semifinal. Di saat itu ada kendala yang berarti nggak di kebugaran pemain saat itu? Mas Bambang misalnya. Oh, enggak sih, karena kalau di sepak bola itu sebenarnya apalagi waktu itu Coach Dejan itu memang dia paham, dia nggak maksain pemain-pemain yang udah senior untuk punya porsi latihan yang sama kayak pemain-pemain muda gitu. Kayak Nova Arianto gitu. Iya, itu pasti namanya individual periodisasi sih. Jadi nggak dipaksain untuk benar-benar sama porsi latihannya sama yang lain. Itu sih cara ngakalinnya. Memang pemain-pemain senior kayak Mas BP, Agus Indra itu lebih rentan untuk kena cedera ya. Tapi karena coachnya juga paham, jadi nggak sampai yang mereka dapat cedera parah dan ngaruh ke performa tim tuh enggak sih. Soalnya waktu itu lumayan old crack kan PBR, hitungannya kayak Tahlohu juga udah cukup berumur. Iya, ya itu kan? senior semua di situ. Agus Indra, Nova Arianto. Dan itu kerjasamanya berarti head coach dengan waktu itu Pak Kartono ya? Iya. Kartono Pramdan Mas sebagai Kartono. pelatih fisik dan Nela. Iya. Koordinasi berarti 3 itu. Iya, harus collab di situ sih, karena kalau nggak terjadi kolaborasi yang baik di situ ya berantakan pasti, karena Berarti laporan akan dimasukin terus tuh ke head coach. harus itu daily report tentang kondisi pemain emang harus kayak Catatan banyak banget itu lagi. Iya. Iyalah 28 pemain, Bro. Satu pemain harus ada catatannya masing-masing. Daily report sih jatuhnya kalau itu. Emang harus setiap hari sebelum latihan itu ada yang harus di-report. Jadi jangan sampai kayak pemain ini ternyata nggak bisa latihan, tapi ternyata dia latihan memperparah kondisi gitu sih. Itu yang cara kontrolnya ya dengan ada daily reportnya itu. Oke. Nah, sebelum lebih jauh nih, saya mau kasih ingat buat Sobat Sporty. Nah, ini ada info kamu bisa nonton bola gratis langsung di Inggris. Langsung di Inggris. Bareng Bayu. Jadi bisa nonton langsung big match yang gak gitu-gitu aja. Cuma modal beli paket England Premier Trip atau bikin konten ala komentator bola, kamu bakal bisa jalan-jalan keliling London, tur museum dan juga tur stadium, sampai belanja merch bola klub favoritmu. Jadi buat 15 anak Bayu yang beruntung bakal terbang ke Inggris gratis bareng Bayu. Cek sekarang juga di go.bayu.id/England Trip. Nah, sekarang juga. Saya ulangi lagi, go.bayu.id/England Trip. Karena kamu bisa berangkat langsung ke Inggris. 15 orang yang beruntung berangkat langsung Gas. ke Inggris nonton big match yang gak gitu-gitu aja. Saya juga gitu aja. Mau saya juga. Karena bentar ya. Gak usah daftar. Gak usah daftar. Ini gak termasuk orang-orang dalam, gak boleh. Oh, gak boleh ya? Janganlah, kan kasih kesempatan. Iya, tapi bisa pendamping lah. Bisa ya. Satu pendamping, satu visio. Takut cedera di sana. Oke. Nah, yang ini lagi tuh berarti kan setiap hari itu pasti ada kegiatan dong fisioterapi itu kan. Iya. Mengecek batasan dia tuh ngecek apa sih, tulang-tulang doang, fisiologis manusia atau sampai ke kebugaran, suplemen apa yang harus dia dapat, makanan apa yang harus dia makan, itu juga nggak? Sebenarnya sih kalau bicara batasan memang gerak dan fungsi aja kalau untuk job desk-nya fisio, tapi karena di kebanyakan klub itu kita nggak punya personil yang lengkap, nggak mungkin kan ada nutrisionis di klub, ya kolaborasinya sama pelatih fisik. Kalau fisio ambil yang penanganan cedera, pencegahan cedera, bahkan sampai nanti kalau pemain sampai operasi itu direhabilitasi cederanya. Nah, bentuk kolaborasi sama pelatih fisiknya itu berupa ya pelatih fisik yang lebih ke kebugarannya itu tadi, gitu. Dan karena kebugaran nggak bisa dipisahin sama yang tadi nutrisi,
Ya itu ya akhirnya harus belajar juga gitu. Soal nutrisi. Iya, harus belajar dan ya paling enggak basic knowledge-nya nguasain lah. Jadi kalau nanti pemain tanya tentang apa sih yang harus dimakan kalau mau game atau apa sih yang nggak boleh dimakan kalau sebelum game gitu, itu minimal visio tahu gitu apa yang harus disampaikan ke pemain. Berarti visio itu misalnya kayak tumit-nya diperhatikan gimana, tumpuannya. Iya. Itu tuh itu lebih ke movement analysis sih kalau di visio. Jadi kan setiap tubuh manusia kan unik ya. Jadi kita nggak bisa pakai standar yang sama gitu untuk setiap Jadi memang ada movement analysis. Kalau di timnas, di klub, di Bintang Timur Surabaya kan emang udah mereka udah ideal. Jadi kita pakai sport science juga sebenarnya untuk jadi bukan cuma dilihat analisisnya itu bukan cuma dengan manual tapi ada kayak alat-alat gitu. Sempat pakai juga sih sebenarnya waktu di BTS klub, ya? di timnas juga sempat pakai movement analysis kalau yang tadi Abang sebut. Iya, kalau ini nih misalnya siapa yang menentukan ini pemain abis main boleh dipijit apa enggak? Tetap karena itu akhirnya jadi basic knowledge ya misalkan saya lagi di BTS, itu deal-dealan dari awalnya udah jelas gitu. Kayak misalkan pemain boleh dipijit saat kondisinya sudah seperti apa. Itu saya biasanya sebelum saya mulai musim itu udah ada deal-dealannya. Jadi nanti begitu berjalannya musim nggak akan ada lagi kayak friksi ya, kayak kesel-keselan. Kok pemain malah dimasas, enggak. Itu emang udah jelas di awal gitu. Kayak kalau masih fase akut, masih baru terjadi. Ya biasanya manajer yang kerja sama saya tuh enggak akan langsung. Iya, pasti akan ada pasti koordinasi dulu karena itu udah saya obrolin jelas di awal gitu. Ya? Iya, bukan karena posisi, bukan karena memang kebutuhan pemain harusnya begitu. Kayak kalau cedera ya tolong jangan langsung ada karena amannya memang ya dicek dulu, didiagnosis dulu. Misalnya kalau lagi robek otot, kalau dipijit akan melebarkan kerobekannya itu. Berarti baik pun jeda babak pertama misalnya pemain minta measure untuk massage nggak akan diturutin ya? Kalau itu kan beda kondisi. Kalau memang dia belum cedera nih ya, masih kondisi ideal normal nggak apa-apa. Bebas, kapan aja boleh. Tapi kalau ternyata kondisinya belum jelas, ada cedera, itu memang dari awal udah dikomunikasiin untuk cek dulu, diagnosis dulu ke fisio atau ke dokter dulu, baru nanti kedepannya dari kami yang akan kasih tahu baiknya kalian jadwal-jadwalnya. Iya. Kalau ada yang jatuh langsung diangkat perutnya itu gimana tuh? itu penjelasannya. Angkat perut ya. Sebenarnya itu abdominal stretch. Saya juga nggak tahu kenapa itu jadi jadi kayak dipakai gitu, dan tapi biasanya itu dipakainya bukan sama tim medis sih. Iya pasti. Pemain ke pemain biasanya. Biasanya juga pemain ke pemain kan minta angkat perut. Relax aja, tapi nggak ada bentuk kayak pemulihan apa-apa di situ gitu, karena ya tapi untuk bisa berbahaya abdominal stretch. Ya tentu kalau misalkan ada benturan-benturan di dada atau di sekitar tubuh tulang belakang yang belum jelas dan tiba-tiba diangkat ya membahayakan. Apalagi tulang belakang ya. Iya, vertebra. Angkat-angkat aja ya. Iya, fungsi hidup semua. Iya. Kalau main angkat. Neymar aja hampir. Kalau yang fan football jangan main angkat-angkat aja, Bos. Iya. Kalau iniin kaki. Itu kram. Kalau kram nggak apa-apa. Asal yang ini sih yang angkat-angkat tubuh itu ngeri ya? Perut ya, angkat perut. Sebenarnya itu dilakuinnya justru bukan sama tim medis gitu. Jadi agak bingung juga mau edukasinya gitu, karena udah terlanjur dipercaya orang itu bisa terlanjur menjamur di masyarakat itu, lah. Gitu. Iya. Nah dari PBR kan 2014 Nela akhirnya nyampe di semifinal kan, saat itu di Palembang ya, melawan Boas Persipura. Persipura. Itu berarti baru 2 musim langsung sampai Big Four. Kemudian
pindah ke Black Steel. Itu siapa yang pertama kali ngajak? Tiba-tiba Nela pindah dan langsung juara Liga. Itu gelar pertama Nela berarti di gelar pertama dalam hidup ya. Nah itu ceritanya lu tuh Nela tuh lebih Papua daripada lu, bro. Dia bisa mempersembahkan piala untuk Papua, lu mempersembahkan apa untuk bangsa dan negara? Tanah air. Tanah air mana? Untuk Papua bisa tiba-tiba terus apa bangsa dan negara bumi Papua. Nela udah kasih juara bersama Ardiansah Runtuh Boy. Iya. Kenal juga bang? Kenal. Saya nonton. Waktu itu nonton. Di Jogja. Final 2016. Nonton. Saya final dulu Black Steel nonton semua. Nah, nonton doang mah. Final Inus aja saya nonton dulu. Gua ramong rogo dulu. Tahu ada Nela enggak di situ? Saya dapat hadiah. Apaan pas apa? Undian. Sumpah kan masuk dapat karcis tuh ini. Dipanggil nomor cuma satu yang dapat. Satu gor itu. Kok nomor saya? Dapat apa lu? Dapat headset kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Dapat headset tuh waktu itu. Itu yang ngajak ke Black Steel pertama kali siapa, Nel? Jadi waktu itu tuh sebenarnya udah ada visionya di Black Steel, cuma kurang tahu ya kenapa, mungkin kurang cocok atau gimana. Jadi dicari lagi. Nah, teman saya yang waktu itu sama Bang Sayan di PON itu tuh bilang kalau Black Steel kayaknya cari visio lagi deh, bisa nggak? Nah waktu itu saya memang lagi kosong, memang lagi nggak megang tim apa-apa kan di 2016 itu, terus memang timingnya pas banget, jadi ya udah langsung gabung Black Steel, tapi bukan dari awal, itu dari kayak mereka udah putaran berjalan, kedua ya? Enggak, udah putaran pertama tapi udah berapa game. Kalau nggak salah habis Famos yang menang 6-3 itu. Nah, itu baru gabungnya di situ. Nggak dari awal, jadi memang waktu itu. Oh iya. Waktu itu base campnya di ini latihan di Bekasi di Futsal. Masih di Jakarta ya waktu Jakarta, itu ya? Jakarta. Oke. Karena latihan di Bekasi. Nah, belum pindah Jogja. Adaptasi sepak bola terhadap futsal ada bedanya nggak? Jelas, karena kan kalau di sepak bola tuh ya panas, kepanasan, hujan kehujanan gitu. Dalam gor ya. Iya, kalau di futsal sebenarnya lebih nggak capek juga karena nggak butuh sprint yang jarak jauh gitu. Oh iya, dekat ya benar. Kalau di futsal kalau ada yang cedera ya deket paling. Tapi saya penasaran, fisioterapi pernah cedera nggak? Maksudnya ketika lari-lari itu atau balik atau misalnya bantu pemain justru ditanya yang cedera, pernah nggak? Di saya sih belum ya, belum jangan sampai ya. Karena ya itu sih kekhawatiran juga waktu, kalau nggak salah waktu di Kanjuruhan ya, karena kan rame banget tuh. Ya supporternya bilang awas keseleo, awas gitu. Iya emang kalau dipikir-pikir ya juga ya, kalau pemain kan udah pemanasan. Iya. Fisik. Kan ini kita diam nonton tiba-tiba jatuh masuk lari kan. Aduh, iya kan. Nah, itu ada cedera aja enggak tuh? Alhamdulillah enggak sih, belum pernah sih. Belum pernah ya. Jangan. Oh berarti Kanela masuk di sepak bola itu dari zaman masih teriak ke belakang, belum pakai yang ribet? Sekarang kan pakai ini. Oh iya. Ini pemain keluar nih. Dulu masih udah nggak bisa. Iya. Dulu, iya. Oh pakai, iya itu. Pakai ini. Di kode-kode kan. Iya kode. Oh oke. Nah di Black Steel dirasakan kan berbeda tuh. Tapi secara suasana gimana tuh? Maksudnya apakah pemain-pemainnya ini secara fisik lebih gampang untuk dipikir daily-nya? Atau lebih sulit nih menjaga kondisi mereka? Sebenarnya sih sama aja ya, sepak bola sama futsal. Mungkin kalau di compare-nya sama Black Steel ya karena dari dari PBR yang ketemunya sama Mas BP, Mas Agus Indra, yang mereka udah paham ya. Iya, kita nggak perlu terlalu banyak edukasi lagi di situ gitu. Tapi begitu ketemu anak-anak Papua yang Runtuh Boy nih pasti ya. Ardi ya. Dan waktu itu mereka baru muncul. Runtuh Boy baru muncul semua tuh. Runtuh Boy baru lulus SMA anjir itu. Iya. Banyak juga nih yang harus dikasih tahu gitu. Itu sih paling waktu itu. Oh jadi menjelaskan lagi. Mengedukasi. Apa masalah paling berat menghadapi Black Steel awal-awal? Black Steel paling ya karena itu nggak bisa kita tiba-tiba ubah juga ya, karena kan kalau saya secara keilmuan kan mau bilang jangan begadang dong nanti performanya ya nggak kena gitu, karena menurut mereka ya selama ini mereka begitu nggak masalah gitu ya. Itu sih paling yang begadang ya hal paling sulit. Kualitas tidur tuh kan emang ngaruh banget ke performance sih. Cuma
agak nggak kepake jadinya kalau di anak-anak Papua karena mereka memang ternyata bisa tunjukin gitu. 100%. Iya, walaupun mereka di luar lapangan gimana ternyata tuh ya bisa mereka tunjukin kalau mereka baik-baik aja gitu. Iya. Iya, karena ada semangat 200%-nya. Pas main. Iya. Ya otot lagi lesu tapi semangatnya bikin otot tuh tingkat performanya. Pas kan Peleksil final lawan Famos saat itu ya yang di Jogja yang adu penalti kan menang. Adu penalti. Nah, itu sebagai visio kalau lihat itu ikut nonton dan deg-degan apa mikirin juga performa yang ada di bench, Nel? Kalau untuk benar-benar bisa nonton kayaknya nggak bisa ya karena nanti lagi nonton tahu-tahu ada aja yang butuh pertolongan gitu. Kalau ya selama ini nggak bisa sih emang yang benar-benar fokus ke pertandingannya tuh nggak bisa. Pasti lebih fokus ke untuk jaga ke kayak hidrasinya. Terus ya kalau ada yang kram atau lebih ke fokus ini sih hidrasi. Gitu. Tapi kan lebih jarang stop cedera juga ya kalau futsal ya dibandingkan lapangan gede kan. Iya. Karena sprintnya lebih jangkauannya lebih luas kan lapangan gede itu. Nah itu berarti harusnya secara pekerjaan untuk fisioterapi sepak bola itu lebih berat dibandingkan futsal. Betul sih kalau Karena kayaknya jarang cedera deh. Dan memang ada jurnalnya nih Bang kalau cedera di futsal itu. Orang kesehatan jurnal. Podcast yang lain. Kita tutorial dulu. Ngomongin jurnal Bos. Iya benar maksudnya ternyata tuh begitu kalau cedera di bola dia tuh lebih lama butuh waktu untuk pulih daripada cedera yang terjadi di futsal gitu. Jadi kayak pemain futsal cedera sama-sama cedera nih tapi ternyata waktu pemulihannya tuh untuk sepak bola lebih panjang daripada si futsal gitu. Itu kenapa pemain futsal? Nggak ada ini hipotesisnya kenapa gitu-gitu. Di jurnalnya itu sih karena mungkin demand dari olahraganya gitu. Karena kalau futsal jangkauan kilometer larinya nggak sebanyak di sepak bola gitu-gitu ya. Konklusi jurnalnya sih itu ngebandingin waktu untuk bisa returnnya memang sepak bola lebih lama gitu. Kalau jumlah cedera misalnya kayak ACL itu lebih jarang terjadi di futsal dibandingkan lapangan gede. Itu ada juga nggak? Sama aja ternyata kalau. Sama aja. Bukannya futsal lebih ini ke lutut ya? Karena main di lapangan keras. Justru kalau futsal lebih banyak kalau jurnal ya ankle, sprain ankle tuh kayak udah dan mereka mainnya cepet banget kan kayak itu kalau gerak lari ini ankle sprain ankle lebih banyak kalau. Anda selama main futsal udah berapa kali kena ankle? Nggak pernah gue kalau futsal. 3 sampai bengkak di sini. Nggak pernah bengkak dipikul. Karena aku koordinasi main sparring biasa goblok-goblok doang. kena. Pemulihannya kena bengkak di sini. Pemulihannya ke fisio nggak? Enggak. Ini fakultas keperawatan kampus aja. Ini dikasih kursi roda doang. Karena awal-awal itu teman-temanku pikul terus naik ke lantai 3. Terus? Iya, lama-lama kayak aku kasihan juga kan ya. Naik sendiri ya? Coba cari kursi roda aja lewat lift. Bentar lewat lift gitu. Ankle tuh 2 minggu muat kurang lebih. Bengkak, bengkak enggak sebulan lebih ya. Iya. Salah penanganan awal berarti Nel ya. Ya enggak ditangani. Salah penanganan ada. Enggak ditangani. Kompres es. Harus. Paling lebih sulit apa? Menghadapi ankle atau lutut? Ya jelas lutut, karena lutut kan apalagi kalau udah jelas ACL gitu ya. Itu udah pasti harus ya panjang ininya pemulihannya nggak bisa ditawar gitu. Sekarang kalau misalkan ada yang janjiin cedera ACL 6 bulan, kita lihat Neymar berapa bulan? Udah cedera 11 bulan. Udah cedera itu iya maksudnya nggak ada gitu untuk cedera lutut dan dijanjiin waktu pemulihan yang singkat tuh kayaknya enggak ya rata-rata harus operasi juga kan? Iya apalagi kalau atlet. Pertimbangannya sih kalau atlet kalau mau balik ke aktivitas olahraga yang high impact ya mau nggak mau operasi. Tapi kalau kira-kira nggak mau jadi atlet lagi ya udah nggak apa-apa nggak operasi gitu. Tergantung goalnya maunya gimana. Karena atlet pun banyak yang nggak mau operasi ACL ya kalau ACL. Kalau atlet sekarang udah lebih teredukasi kan. Kalau harus operasi. Iya. Supaya nggak kambuhan. Kan? Iya itu. Iya kalau dulu kan nggak mau operasi makanya kambuh-kambuhan. Lo inget gak yang cerita Nasuha? Yang gagal operasi ACL yang pertama gara-gara fisio setahun yang gak di ini sampai 3 kali kan dia kan. Iya. Ya kalau ACL membunuh karirnya pada iya kan akhirnya sampai selesai. Kalau ACL itu hal yang misalnya kena ACL nih amit-amit ya kena ACL dan harus dioperasi. Nah hal yang harus dilakukan setelah operasi dan kedepannya itu apa aja Nel? Ya jadi orang mungkin masih mikir cedera ACL tuh sama kayak cedera-cedera yang lain gitu ya kayak kadang kalau gua
ngebahas ACL di sosmed aja tuh orang kayak kenapa sih ACL terus, kan ada cedera yang lain. Padahal memang cedera ACL ini di atlet tuh yang paling nguras segalanya gitu, nguras waktu. Waktu, terus kayak emang orangnya harus bisa komit gitu selama 9 sampai 12 bulan ke depan setelah operasi ya? Gitu. Iya, karena kalau mau aman sih kayak gitu. Karena kalau misalkan dia dibalikin ke olahraganya kayak dari 6 bulan, itu resiko untuk cedera laginya itu lebih besar gitu. Udah jadi kaki kaca tuh. Iya, itu istilahnya kaki kaca. Kaki kaca. Dan di 9 sampai 12 bulan itu ya banyak banget hal yang harus dilakuin dan dikejar gitu. Itu juga harus benar-benar terukur, terus ada datanya gitu. Jadi kayak misalkan ada 4 fase di pemulihan untuk bukan cuma ACL doang, untuk post op tuh ada 4 fase ya. Di setiap fasenya itu kita nggak bisa sembarang tiba-tiba dari fase 1 ke 2 naikin tanpa ada indikator yang jelas gitu. Emang harus semuanya ada datanya, terus terukur. Karena kalau kita cuma ngira-ngira, ya kasihan atletnya gitu. Berarti setiap indikator itu pemain disuruh gerak? Iya, ada tes-tes khususnya gitu buat dia bisa naik fase atau enggak. Tapi kalau dia bohong, misalnya nih, sakit apa enggak? Enggak. Kalau yang hanya untuk bisa naik ke fase 2 aja gitu. Kalau yang subjektifnya sebenarnya dia juga yang dirugiin kan kalau bohong, tapi sebenarnya kalau untuk tes-tes kayak gitu lebih ke tes-tes objektif. Jadi alat yang emang ada angkanya, ada bisa kelihatan. Kalau yang tes subjektif kayak sakit atau enggak ya biasanya ya kalau dia bohong dia yang dirugiin gitu untuk di fase selanjutnya gitu. Iya, karena banyak pemain juga yang kayak masih semangat bermain terus tiba-tiba misalnya baru menit 20 dia cedera tapi lagi semangat-semangatnya dia tetap paksa main gitu loh dengan alasan enggak aman nih kok, bisa kok. Ternyata setelah keluar cederanya jadi panjang gara-gara dia lanjut bermain itu ya, membuat robekan dan atau painkiller karena matchnya lagi match genting ya. Iya. Itu suntik gitu-gitu kan. Itu tergantung berarti nggak ada hak ya untuk juga bilang enggak deh, enggak gitu. Sebenarnya ada, tapi tergantung urgensinya juga kan. Kalau partai final kalau kayak kemarin timnas lagi final saya boleh sih kalau misalkan asal enggak membahayakan kayak jadi putus ACL enggak gitu. Tapi kalau kayak cedera-cedera yang kira-kira taruhlah. Itu udah pasti enggak akan saya izinin main. Udah enggak bisa ya. Itu udah pasti enggak. Apa ya? Ankle sebenarnya kalau ankle tetap sakit. Iya, makanya tadi kan painkiller. Kalau memang bisa di-handle dengan painkiller, kalau sebatas cedera ankle, kalau partainya penting ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak cedera lutut atau hamstring ya pemain lain aja gitu kan. Sebenarnya masih ada pemain lain yang bisa cover gitu. Berarti kalau kayak misalnya aku nih bukan atlet ya, tapi cedera ACL dan dioperasi, itu tetap harus ke fisio dan sampai 1 tahun juga penanganannya sama gitu. Jelas, justru kalau bukan atlet malah lebih susah ininya kayak adaptasi fisiologisnya tuh. Kalau atlet kan dia udah terlatih ya, udah lebih cepat juga untuk pemulihan segala macamnya. Tapi kalau orang biasa ya justru malah lebih lama, apalagi kalau dia punya goal yang mau balik olahraga lagi gitu kan, itu ya lebih lama daripada atlet sebenarnya. Kasus ini deh si Rizky Xavier kemarin, itu pemulihannya berapa lama dia sampai bisa main bola sampai di final timnas lagi? 9 bulan sih. 9 karena bulanan. Memang udah saya info. Kebetulan kan memang sama saya kan ininya. Udah diinfo dari awal kalau kita nggak pakai metode yang orang-orang bilang 6 bulan. Jadi saya udah pahitin dia dari awal gitu, kayak nggak pakai 6 bulan gitu. Jadi jangan berharap kalau rehab kita ini akan secepat mungkin. Justru nggak apa-apa. Slow tapi benar-benar steady gitu rehabnya gitu kan. Ya memang orangnya juga motivasinya bagus, terus komit juga sih selama perjalanan rehab tuh. Jadi ya hasilnya begitu, aman-aman aja sih sejauh ini. Ya menentukan operasi dan tidaknya juga dari fisioterapi? Kolaborasi sama dokter ortopedi. Jadi kan untuk nentuin operasi atau enggak tuh sebenarnya ada 2. Yang pertama periksa klinis dari dokter ortopedinya untuk instability lututnya, terus sama penunjang MRI-nya. Kalau dua-duanya match ya harus. Apalagi atlet ya baiknya nggak usah dibantah lagi gitu, udah operasi aja. Tapi persetujuan doang berarti mereka atau diberitahu doang. Kalau persetujuan kan bisa ada penolakan ya.
Tapi cuma beritahu kayak Senin kamu operasi ya? Iya, diedukasi sih, tapi karena mereka atlet pro dan ada kontrak sama klub, jadi ya nggak bisa juga jadi keharusan kan. Aku mau geser sedikit di luar fisioterapi ya. Sebagai seorang fisio perempuan, tantangannya apa sih? Ini kan ada laki-laki semua nih. Ada tantangan ini sih paling. Ya pasti kan mereka ada keselnya, mereka ada nggak maunya, ngeyelnya dan superior karena mereka atlet atau pemain yang penting gitu kan. Nah itu sebagai seorang perempuan hadapi itu gimana? Kalau laki-laki mah kok nggak mau ya berantem atau baku pukul aja sekalian. Sejauh ini sih belum pernah ya ketemu orang atlet yang kayak gitu ngerasa superior dan kayak nggak mau dengar. Ada tapi ya masih bisa dihandle sebenarnya. Paling kalau susahnya ya itu karena ya perempuan dari segi fisik aja sebenarnya udah beda. Mungkin di awal-awal mereka akan kayak bisa nggak nih gitu, tapi setelah dipegang kan, maksudnya ditanganin, ya akhirnya jadi nggak ngelihat perempuan atau laki-laki gitu sih sebenarnya. Selama Nela menjadi fisioterapis, siapa pemain yang sangat menjaga kebugaran Nel? Yang ini oke nih. Kalau di futsal sih Anca Ardiansyah Nur. Anca canggih sih, maksudnya di tengah teman-temannya yang ya susah ya jadi atlet pro kan emang susah kan untuk tetap ngejaga kondisinya, tetap disiplin sama dirinya sendiri itu Anca luar biasa sih. Di umurnya yang dia sekarang umurnya nah, aku mau tanya kan. Dia paling tua kan? Enggak, paling tuanya sekarang di timnas itu Iqbal. Oh Iqbal ya. Iqbal lebih tua Anca. Anca 97. Lebih tua Iqbal ya. Iya benar. Iqbal lebih tua. Iqbal 95. Iqbal tuh iya benar pon udah main 2016 sih benar. Sisanya muda-muda sih. Sisanya muda-muda dan ya dia nggak terpengaruh gitu sama yang sekelilingnya emang. Kalau sepak bola yang oke menjaga kondisi. Bola ya rata-rata aja kalau sepak bola sama ya hampir. Rata-rata sih nggak ada yang benar-benar ya bisa kelihatan gitu bedanya sama yang lain gitu. Sama aja sih. Kalau itu waktu Nela ke Malaysia sebelum Black Steel apa setelah Black Steel? Setelah Black Steel justru. Oh setelah Black Steel sepak bola lagi? Iya 2017-2018. Itu dibawa oleh? Coach Dejan. Coach Dejan. Dejan tuh berarti udah percaya ke Nela ya? Jadi nggak tahu gimana Coach Dejan tuh waktu itu tiba-tiba bilang kalau Malaysia lagi cari visio nih, tapi bukan di Liga 1-nya. Dia bilang nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udah dikasih kontaknya, akhirnya berangkat. Itu Liga 2-nya berarti? Waktu itu iya. Trengganu City FC. Trengganu kan ada 2, Trengganu yang FA-nya yang Liga 1-nya. Oh, dia tuh ada klub. Iya. Oh, ada 2 yang nama sama. Yang Gustavo Lopez yang Coach RD pernah tuh apa Trengganu? Itu Trengganu yang Liga 1. FA berarti. Ini yang Liga 2-nya nih. Liga 2-nya, Liga 1. Apa yang membuat Nela berani ambil keputusan berangkat ke Malaysia? Beda negara, gas. Pengalaman karena pengen lebih banyak pengalaman lagi. Gitu kalau di Indonesia gimana, terus waktu ke Malaysia ternyata ya sama aja. Ini fasilitas penunjangnya sama juga? Oh enggak, kalau di Malaysia ternyata mereka lebih baik ya kalau untuk bahkan Liga 2. Iya, bahkan untuk di Liga 2 tuh ternyata ya lebih baik gitu. Bahkan mereka panggil pekerja dari Indonesia gitu ya tetap di-treat dengan baik gitu. Jadi lebih mudah untuk ngurusin tim di sana tuh. Kalau lebih mudah enggak sih, sama aja. Atau fasilitasnya sama aja ya? Cuma mereka menang di fasilitas yang lebih bagus baik, gitu. Iya, fasilitas untuk monitoring dan lain-lain semuanya udah ada ya. Iya, lebih baik. Jadi indikatornya lebih jelas lah ya kalau kita menentukan sesuatu program gitu. Lu ini enggak sadar enggak ya Nela dari semenjak lulus kuliah karirnya langsung pesat banget gak sih? Iya, begitulah kalau ngikutin orang tua. Gitu. Kata orang tua kan gitu. Pokoknya jangan boleh keluar, kalau keluar tetap di kesehatan. Kan jalan tetap ada di kesehatan kan. Aku kalau nggak masuk ke dokteran gigi, aku nggak stand up loh.
Jadi apa lu? Karena yang kenalin aku stand up itu teman kelas aku. Terus di kedokter gigi. Dosen aku waktu tutorial aku sering nggak bawa jurnal lah, sering ambil jurnal teman lah apa gitu. Terus dosen yang bilang, "Mat, ikut stand up aja, Mat." Dosen tuh yang gitu. So aku, apaan sih stand up? Teman aku kasih tahu, dia yang hidup sama DVD stand up. Oh, dia kasih tahu jadi. Dia pengen jadi stand up komedian, tapi dia tahu kayaknya Mamat aja deh. Aku jadi stand up komedian, dia spesialis sekarang. Itu spesialis bedah. Nurut ke Umi. Nurut orang tua aja. Nurut orang tua, karir bagus. Malaysia, abis dari Malaysia ke Indonesia lagi berarti? Iya, balik. Itu timnas? 2019-nya timnas langsung Bang Sayan lagi kan soalnya. Jadi diajak Bang Sayan. Oh, Sayan naik ke timnas. Bang Sayan tuh instruktur aku tau. Oh iya. Waktu di Jatinangor. Waktu ambil lisensi ya. Oh, bayar berapa ke Bang Sayan? Enggak bayar. Dia gak ikut kelas tiba-tiba dapat lisensi. Aja lu. Dari Malaysia, Bang Sayan tuh masuk timnas. Sama coach siapa? Coach Ken. Oh, Coach Ken. Iya, jadi memang asistennya Bang Sayan. Iya, asistennya Coach Ken. Bang Sayan, Bang Bodong kalau tahu measure-nya timnas. Sebenarnya sih lebih ke Bang Bodong yang ngajak dan bilang ke Bang Sayan gitu. Dan emang waktu itu lagi kosong di timnasnya ya udah. Tapi kan Bang Sayan juga udah kenal Kanela kan udah, dari juara kan? Udah. Cuma kan udah lama nggak kontak, yang tetap keep kontak sama yang Bang Bodong ini. Gimana akhirnya dapat surat pemanggilan dari tim nasional? Buset, itu gak kebayang sih. Iya sih. Puncak karir sebagai visio lah. Indonesia memanggil. Sebenarnya udah pernah sih yang di sepak bola putri. Pernah di 2014 waktu. Ya 2014. Yang hampir pembekuan ya, nggak jalan liganya. Iya, jadi pas timnas futsal, wah nggak pikir panjang, langsung iyain. Langsung iya. Jogja waktu itu di Jogja. Iya, TC-nya lumayan panjang, TC Jogja 3,5 bulan. Iya. Pencapaian tuh udah dapat jaket timnas sama inian timnas udah dapat juara. Terakhir juara belum, waktu itu kayak masih susah, struggle sih waktu itu kalau yang timnas zaman itu ya. Iya. Tapi U20-nya ikut juga nggak waktu itu? U20 nggak, bukan U20 langsung ke yang senior. Mau AFF 2019. Yang U20-nya yang sampai semifinal itu nggak ikut berarti. Yang Big Four Asia itu ya? Enggak. Oh, itu nggak ikut ya. Itu kan udah Coach Ken juga kan? Iya. Itu setelah juara di Black Steel ke Malaysia ke timnas, sempat juara lagi nggak di futsal? Sama BTS. Oh, yang sama BTS itu juara. Berarti futsal Nela 2 gelar. Oh, 4 dong. Hah? Gimana nih? Black Steel. Oh iya. Juaranya nih. Iya, juaranya berarti udah 5. Black Steel yang 2016. Black Steel sekali, BTS 3, AFF Club sekali. Oh gila. Oh ya, AFF Club ya. Masalahnya bukan gue yang main nih. AFF Club yang sama. Enggak, tetap bagian. Yang sama BTS. Iya. AFF Club sama Hector. Yang Black Steel nggak ikut. Kan lagi di BTS. Enggak ya, waktu di Black Steel kan mereka lolos tuh. Iya, tapi nggak ikut ke Myanmar waktu itu. Iya. Mereka juara juga kan kalau nggak salah waktu itu. Enggak, waktu itu tuh kayak badai cedera gitu deh kayaknya. Oh, berarti di BTS 3 di Indonesia, AFF juara. Udah. Kemudian terakhir ke timnas juara AFF. Yang terakhir nih yang senior. Iya. Oh gila, banyak banget gelarnya di futsal. Masalahnya bukan gue yang main, Bang. Ya, tapi enggak, sebuah tim juara itu berarti kan pemainnya behind the team. Iya, pemainnya oke gitu. Bebas dari cedera, kebugarannya bagus, fisiknya terjaga. Ya berarti kan ada peran daripada fisioterapinya juga sama dokternya. Coy, gelarnya lebih banyak. Oh, gitu. Ini respect abangku ini. Kita gini-gini doang ya. Gak bikin apa-apa buat negara ya. Iya. Buset banyak ini. Cuma merasa paling bagus. Sombong doang kita bisanya. Hormat nih, serius. Anjir, banyak banget gelarnya berarti. Iya. Ini pertanyaan lebih pribadi lagi. Pernah nggak di underestimate sebagai fisioterapi perempuan? Ataupun dalam hal yang kayak catcalling lah dari supporter ataupun pemain mungkin gitu, hal-hal itu tuh kan ya masih ada apa enggak sih sebenarnya supaya membuka bahwa fisioterapi perempuan itu sebenarnya aman loh di Indonesia gitu. Itu masih terjadi? Kalau underestimate itu kalau boleh jujur sih sebenarnya kalau ya karena gender itu ya mungkin karena perempuan kadang kalau kayak diagnosis gitu kadang masih
masih ya itu underestimate, tapi kan akhirnya bisa kita tunjukin kalau ternyata tepat gitu. Dan dari situ sih biasanya yang ya akhirnya nggak masalah di situ. Tapi kalau soal catcalling atau apa namanya kekerasan verbal, enggak, seksual dan lain sebagainya. Enggak ada sih sejauh 12 tahun ini sih, enggak ada sih yang sampai setidak aman itu tuh enggak sih. Dari supporter gitu-gitu. Dari supporter enggak ada. Berarti aman ya untuk fisioterapi perempuan. Aman banget. Gas. Atau yang lagi SMA sekarang pengen jadi fisioterapi masuknya ramah kok ini untuk perempuan sih. Sebenarnya banyak banget sih DM yang bilang kalau gara-gara lihat Kak Nela jadi pengen ya aman banget untuk perempuan. Dan ya semoga bukan cuma dari visionya yang mau terlibat di olahraga ya, tapi kayak klub-klubnya juga buka kesempatan ya, gitu untuk perempuan ya terlibat juga di olahraga yang gak harus laki-laki visionya laki-laki juga karena dalam sejarah fisioterapis Indonesia Nela tuh udah di nama atas berarti. Iyalah. Enggak juga gimana? Eva Chelsea udah gimana? Eva Chelsea-nya Indonesia. Nela udah bikin standar yang udah tinggi banget ini. Dan perempuan gitu. Iya kan? Dan perempuan. Karena kesempatan sih, kalau nggak ada Coach Dejan, nggak ada Hector, ya mungkin. Ya tapi kalau kesempatan itu nggak dimanfaatkan dengan baik juga nggak bakal berlanjut dong. Orang ingat kan karena berarti bagus. Dari yang underestimate tiba-tiba, ternyata oke nih gitu. Kredibel. Iya, berarti mudah-mudahan ya fisioterapi itu udah nggak jadi pilihan nomor 2 tuh. Kalau di kampus-kampus. Nanti kalau nomor 2 ya penting tetap di kesehatan gitu. Gigi nomor 2-nya. Iya. Ketukar harus gigi umum nomor 2, fisioterapi nomor 1 udah nggak masalah harusnya. Si Nela kan udah di futsal dan di bola ya, udah 12 tahun, udah lebih lama juga di futsal. Nel, aku pengen nanya kalau misalnya kayak dalam satu tim berarti udah ngerti kayak taktik gitu dong. Misalnya ini tim lagi defense. Itu ngerti juga secara sendirinya apa enggak peduli dong? Peduli sih jadi karena tiap hari lihat jadi pengen ngerti juga kan. Tapi kalau untuk sampai benar-benar mendalami enggak sampai situ. Tapi kalau paling secara pandang ngerti nih. Si coach lagi main defense gitu. Iya kalau sebatas itu sih ngerti. Tapi kalau udah ini coy. Gila ini. Ya karena kalau setiap hari ngelihat terus nggak ngerti-ngerti kan kayak aneh juga kan. Ya jadi ya sedikit-sedikit tahu tentang latihannya gitu. Ini pivot bagus nih gitu. Ini pivot. Ini pemain udah bisa lihat belum? Oh, pemain ini sebenarnya lebih bagus daripada ini. Udah gitu belum? Secara skill. Bukan secara kebugaran ya, secara skill. Misalnya ini lebih bagus nih. Ini harusnya lebih bagus nih. Kenapa enggak pasang ini ya? Iya sih, kemarin kayak di timnas yang kayak ini tebak siapa yang coret kayak udah tahu. Tepat lagi gitu. Iya. Oh benar, ininya bayangannya benar gitu. Nah, kalau sebagai karir gitu, oke lah profesional aja kan. Tapi secara kesukaan, suka nggak sebenarnya sama sepak bola pada akhirnya? Awal-awal tuh kayak, ngapain ya di sini gitu. Berarti nggak suka sepak bola sama sekali ya? Nggak tahu bahkan. Bukan dari awal yang suka gitu, bukan ya karena emang kerjanya di sepak bola di futsal, akhirnya jadi suka gitu. Bukan karena mau kerja di situ karena suka, enggak, emang suka karena ya hari-hari ngelihatnya orang latihan futsal, latihan bola gitu. Nela nonton bola nggak sekarang? Enggak. Tetap enggak? Liga Inggris gitu-gitu? Atau misal punya klub favorit gitu-gitu nggak? Tetap enggak juga? Enggak. Tetap enggak. Ya jadi, berarti masih profesional. Bukan yang jatuh cinta sama sepak bola. Karena nanti jadi bias, nanti gue jadi dukung MU terus lagi. Oh, MU nggak bakal sih kalau di era sekarang baru mau suka sama sepak bola Inggris terus lihat kayaknya nggak bakal MU pilihannya. Pilihannya mungkin City, Arsenal gitu-gitu kan. Tapi itu terakhir aku pengen tanya soal yang kita timnas AFF juara di Coach Soto itu. Menurut Nela apa faktor yang membuat anak-anak ini bisa tempur dan bisa fit banget sampai di final? Banyak faktornya. Yang udah pasti itu memang leader kami memang sangat jelas dalam hal apapun. Bahkan sebelum, ini maksudnya Coach Hector ya. Bahkan sebelum dia datang itu setiap orang tuh udah tahu dia nanti di timnas harus ngapain gitu. Jadi memang soal kejelasan tugas, kejelasan harus ngapain itu memang udah jelas dari si leadernya itu sendiri gitu. Jadi begitu kumpul ya, karena kan emang orang Indonesia tuh emang harus benar-benar di apa ya? Detailing. Iya, dan
kalau nggak ada orang yang secara jelas nyampein ya nggak akan jelas gitu kan. Nah ini dari awal memang semua kristal clear gitu buat yang ada di timnas, dan itu datangnya dari coach Hectornya gitu. Soalnya kalau aku secara penonton ya tiba-tiba wah Runtuh Boy nggak masuk tim, si Bagir nggak masuk tim, terus tiba-tiba ada asisten ada Bisu. Bagir karena menikah. Iya kan, setelah sih tapi. Maksudnya asisten-asistennya pun kayak Bisuk gitu, coach Panca gitu. Ini dia pasti punya penilaian yang lain terhadap tim ini kan gitu. Makanya aku pengen tahu kalau dari Nela sendiri itu seperti apa gitu. Bisa itu kita kan udah nggak juara-juara lagi ya 2010. Lama, tiba-tiba Liga Futsalnya juga anyep gitu. Tiba-tiba bus juara, bikin futsal jadi naik lagi kan ya, jadi wah seru lagi nih futsal nih. Dukungan dari semua pihak sih, bukan cuma Hector doang. Tapi kalau dari federasi itu ngasih wewenang yang benar-benar penuh ke Hector untuk milih siapa staffnya, siapa pemainnya, itu nggak ada intervensi sedikit pun dari federasi. Nggak tahu ya yang udah gimana, tapi yang untuk sekarang itu benar-benar Hector yang kepalanya, dia benar-benar nentuin staffnya, pemainnya, terus seperti apa TC-nya, dan ya memang support dari federasi untuk yang event ini luar biasa. Jadi ya kalau outputnya bagus juga ya memang harus karena supportnya untuk yang event ini benar-benar luar biasa. Maksudnya kalau dari dulu supportnya bagus, kita bisa juara berapa kali? Waduh. Iya buktinya U20 juga kita bisa besar Asia loh. Iya benar. Iya kan, berarti memang sumber dayanya bagus, ada aja gitu. Cuma ya federasi tiba-tiba bagus, tiba-tiba enggak kan. Tapi kalau bonus gitu fisioterapi dapat nggak? Dapat kalau. Dapat. Di traktir ayam gembus. Dapat. Karena tim ya pasti semua komponennya juga sama gitu. Ya semuanya. Enggak dibeda-bedain. Enggak kok sama. Ini. Pemain, staff sama. Nah, kalau kebayang kalau rumah Nela tuh medali ini medali nih. Coy kita cuman gila. Foto-foto ya. Kita masih di ngomong depan mic. Kita masih gini aja. Terakhir sebelum Ultimate Team Nel, untuk seorang atlet apa hal utama yang harus dalam organ tubuhnya ya, dalam bidang Nela apa yang harus dia lakukan supaya menjadi atlet yang bagus? Saran Nela untuk atlet? Yang pertama ya kalau mau bermain lebih panjang ya usia karirnya, itu mungkin ya perbaiki dulu aja tidurnya gitu, karena itu yang paling susah ya kayaknya, kayak sepele tapi sepele tapi itu hal yang paling krusial justru di antara yang lain. Kayak percuma dia latihan keras tapi dia nggak kasih kesempatan untuk tubuhnya recover gitu. Recover itu cuma bisa ditempuh dengan tidur gitu. Didapatnya dari tidur aja. Tidur berkualitas 8 jam dan nggak bisa diganti ke siang ya. Memang harus malam. Iya, itu memang jadi kayak. Kenapa sih? Dia kayak iya, apalagi kalau saya tidur berasa cukup 7 jam 8 jam, tapi jam 4 subuh siang. Itu musuh saya sih kalau di itu biasanya kesel banget pemain-pemain yang kayak gitu, dan mereka nggak bisa bohong sebenarnya kan. Kayak kalau misalkan mereka begadang, nah di basalnya ternyata iya itu kan ya udah deh lo nggak usah bohong deh gitu. Di nadi kenapa tuh? Ya lebih cepet dong, lebih cepet. Nggak mungkin lu hitung nggak mungkin. Nah di basal waktu yang ke Tembagapura nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Ke Tembagapura aku lebih. Kalau atlet biasanya kan di 40 sampai 60. Tunggu ya. Kali per menit kan. Iya. Berapa detik nah? 6 detik kalau mau dapat. Ya 6 detik lo hitung aja sendiri. Dapat udah belum nadinya? Udah enggak bunyi. Ya gimana? Gimana nih? Coba. Enggak ada semua lagi. Coba ada dulu belum? Oke, ada. Siap ya? Ada. 6 detik kan ya? 6 detik kali 10 nanti. Hitungnya 1 2 sip. Hitung. 1 2 3 4 5 stop. Berapa? 7. Tapi biasanya tuh lagi benar-benar nggak ngapa-ngapain ini kan, tadi habis ngomong atau tapi boleh juga sih 7. Orang sih dari kecil loh salah tidur tuh dari SMP. Bagus banget loh, bagus. Saturasi kemarin tes bagus. Tapi begadang terus. Bukan hitungannya kayak
emang batas ngantuk itu baru bisa di jam segitu. Waduh. Harusnya jam berapa maksimal? Makanya saya menjaga kondisi dengan tidak mengambil pekerjaan yang pagi. Untuk recovery berarti tidur. tidurnya pagi. Tidurnya jam 4, jam 5. Tadi malam jam lumayan lah jam 3. Aduh. Enggak sholat subuh. Padahal udah pulang. Lewat sih. Ya. Biasanya habis subuh baru bisa tidur. Tadi enggak, tadi jam 3 bilang. Tadi malam. Biasanya kan jam 4. Emang habis subuh. Habis subuh baru ini. Nah itu karena harus yang muslim harus sholat subuh, jadi ya maksimal jam 10 kayak kemarin AFF tuh 10. Udah maksimal jam 10 harus tidur. Kalau nggak tidur jam segitu ya berarti resiko dia cederanya lebih tinggi juga gitu. Saya aja baru isya jam 1. Isya jam 1. Setelah tidur berarti yang pertama adalah itu yang paling penting, tidurnya kudu cukup untuk atlet-atlet. Tidurnya cukup, terus ya lebih aware sama badan ya. Misalkan kalau ada cedera ya jangan ditumpuk gitu, jangan diakumulasi sampai terjadi cedera yang lebih parah gitu. Itu sih sebenarnya yang tahu kondisinya itu kan orangnya itu sendiri kan. Untuk untuk cara jaga terbaiknya ya dari orangnya itu sendiri juga gitu. Kayak kalau sprain ankle aja kayak tadi abang nggak ditanganin, dibiarin aja tetap main, itu kan ya merugikan. Tetap main sih udah bengkak banget. Keluar tapi maksudnya ya udah life must go on sih. Ya cuma kan kalau misalkan di atlet pro dan mungkin mau jadi atlet pro ya nggak bisa kayak gitu. Emang harus benar-benar aware sama badannya, sama kondisi tubuhnya gitu. Nggak bisa yang ada cedera nggak apa-apa nanti sembuh sendiri. Bisa, tapi apakah fungsinya akan sebaik sebelum cedera gitu kan paling tentu ya. Karena kalau ngomongin kesalahan lain kayak nutrisi itu agak jauh sih di Indonesia. Iya. Wah itu sih berantem tiap hari kalau ngomongin nutrisi. Udah mulai pelan-pelan semua orang sadar akan itu, apalagi di level atlet profesional udah mulai paham dan mulai sadar, mulai kan baru mulai, masih banyak bolongnya pasti. Niatnya aja dulu deh. Iya, kayak kita aja baru paham bahwa butuh visio di klub 2000 berapa? 14. Iya, 2012 aja belum semua klub punya kan. Sekarang udah semua punya kan. Punya ya. Iya, nah nutrisi juga baru orang aware di sekarang. Mudah-mudahan 2-3 tahun lagi semua atlet paham. Harusnya mulai dari sekarang dikampanyekan nutrisionis. Iya, nutrisionis harus di klub 2024 itu. Makanya saya orang tanya kenapa nggak setuju sama pemain asing 8 di dalam sebuah klub. Alasannya kan mereka bikin 8 supaya liga lebih bergairah, supaya persaingan kita lebih bagus. Gimana persaingan dengan orang yang datang dari liga yang nutrisinya udah bagus? Sementara kita baru mau mulai sekarang. Ini orang udah umur 20 udah kan. Gimana? Kalau bilang 10 tahun lagi pemain asing kita 8, saya setuju. Karena kan anak-anak di sekarang nih udah belajar nutrisi. Udah nutrisinya udah tercukupi, gymnya udah tahu. Nah ini kalau enggak baru disuruh bersaing sama asing. Yang kita ngobrol sama Ngon Ajam Liga 3 Prancis. Iya udah ya. Udah ada Liga 3 Afrika, udah nutrisi, ada nutrision, udah ada gymnya, udah paham. Kita ke Indonesia bersaing sama yang dari Tarkam yang angkat perut ketika main Liga Matahari. Wah gimana? Gak bisa gitu. Itu makanya gak bisa dibuat persaingan gitu. Benar. Iya. Ya semoga dari sekarang. Berarti kalau fisioterapis kita mulai trennya 2014, semoga nutrisi 2024. Iya. Kan? Nutrisi 2020. Sekarang kan 2024 nih. Iya, dari 2023 sih orang udah mulai. Ya udah mulai. Sebenarnya pandemi membuat kita pelajar kesehatan lagi sebenarnya. Makanya saya juga lulus kan pandemi itu. 10 tahun kan. Lama banget. Hah? Ya tapi lulus sih bagus. Iya, ya karena pandemi makanya boleh online akhirnya dari Jakarta ambil. Oke, kita masuk ke Ultimate Team ya. Yes. Ultimate Team, Kanela kita akan suruh untuk susun 11 pemain. Entah itu futsal, entah itu sepak bola. Bebas ya, entah di Malaysia, entah pun di Indonesia yang pernah bekerja sama. Dengan iya, tapi cuma 11 favorit yang pernah bekerja sama. Misal dari PBR, dari Black Steel, dari BTS, siapa aja? Atau mau semuanya Black Steel atau semuanya dari Malaysia karena favorit saya semua nih, mereka bagus jaga kondisinya, silakan. Ini yang secara kesehatan ya, kesehatan tubuh. Kita tes juga secara taktikal. Jadi kan sekarang Nela udah mulai ke taktik. Mau pilih formasi berapa? Formasinya berapa? 4-3-3. Ini bola apa futsal? Bola ini bola. Bebas, tapi pemainnya boleh dari futsal juga gitu. Formasi sepak bola. Formasinya formasi sepak bola 11 pemain.
Atau kita mau telepon Coach Dejan Antonik dulu sekarang di Hong Kong. Formasinya 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3. 4-3-3. Oke, kelas. 4-3-3. Di penjaga gawang. Penjaga gawang siapa? Boleh pemain futsal, boleh pemain bola, boleh dari Indonesia, boleh dari luar negeri. Yang boleh dicampur emang. Boleh, enggak apa-apa. Banget dicampur. Kita pernah campur golf sama kita pernah ultimate team nama-nama binatang kesukaan. Iya kan? Iya itu goblok banget. Pernah binatang kesukaan. Tema Mursadat. Tema Mursadat. Weh. tema itu tuh ini. Bukan gak syahadat ya, enggak pakai ye. Mursadat. Pakai ye mah syahadat. Di bek kanan. Pemain futsal juga boleh ya? Pemain futsal boleh. Malaysia boleh. Boleh. Bek kanan. Boban Nicolik. Itu bek tengah. Iya bukan, maksudnya luar enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh bebas ini bebas. Boban ya? Yang pernah bekerja sama pokoknya. Mau di bek kanan aja Boban Ram. Boban bek kanan. Boban Nicolik. Okay. PBR dia ya. Oke, center back. 2 center back. Back tengah yang atau mau taruh pivot di situ juga boleh. Bebas ini mah, mau taruh pemain futsal juga boleh. Waduh, siapa ya, Bang? Yang pernah bekerja sama di BTS, Black Steel, PBR, timnas wanita, timnas AFF. Serius, bebas. Pokoknya yang 11 orang yang pernah bekerja sama dan favorit dalam menjaga kondisi. Jadi campur aja. Boleh taruh Ais di situ, boleh taruh Adom, boleh taruh Adom, Andriansa Agustin. Wede, Adom 9. Ini pemain paling ganteng di futsal ini, ha? Iya. Si Adom. Oke, duetnya Adom di belakang. Siapa ya? Jago menjaga kondisinya yang tidak perlu lagi. Firman Cimeng ya? Oke. Firman Cimeng. Oke, bek kiri. Mau taruh Iqbal juga bisa. Iqbal. Il Capitano. Central midfield. Edi Hafid Murtado. From Garut. Iya, cuma dia cedera aja kan. Iya. DM. Defensive midfield. Taruh siapa boleh? Ini Kim Jeffrey Kurniawan. Attack siapa ya? Attack. Ada Agus Indra, ada Agus Indra. Di Malaysia siapa di Terengganu tuh kita nggak tahu tuh, siapa tahu ada yang bagus menjaga kondisi. Nggak ada. Di BTS mungkin. Agus Indra Kurniawan. Coach sekarang deh. Sayap kanan. Bisa Ardiansyah, bisa di situ. Bisa David Lali, bisa Talau. David Lali, boleh David Lali. Waduh, David Lali. Dia sekarang selain pesepak bola dia menjadi penyanyi ya, David Lali. Sumpah ada di Spotify. Dia di mana ya? Ada main di kemarin terakhir di Jepara apa di Aceh. Ada Spotify-nya David Lali kemarin baru rilis single. Mau menyaingi si siapa? Yang Dede Kempot. Siapa? Astagfirullah, mantan pemain PSM siapa? Ayub Anto. David Lali mulai bersaing dengan Pace Ayub. Siapa ya ini? Di kiri banyak nih. Ada BBS, ada Runtuh Boy, ada Ardi lah. Ardiansa Runtuh Boy. Anak ajaib. Striker. Banyak nih. Bambang Pamungkas. Gaston Castanyo. Emang jaga kondisinya bagus sih di masanya. Di masanya. Super sub. 1 orang super sub. Bebas siapa aja, dari mana aja pemain. Mas BP. Bambang Pamungkas. Pelatih. Siapa pelatih? Nah, kerjasama banyak nih pelatih yang sudah bekerjasama dengan Nela. Ada Coach Soto, ada orang yang selalu memanggil kemanapun dia Dejan. Melatih Coach Dejan, Coach Sayan. Aduh berat ya. Karena yang lagi bareng ini deh. Soto deh. Hector Soto. Oke, Hector Soto. Untuk informasi Coach Soto sudah kita udah janjian.
buat datang ke sini. Kapan Anda enggak ada? Udah DM-an. Coach datang ke sini ya, siap. Kapan? Udah pernah. Terus kata dia, tapi gue nggak bisa kurang bahasa Indonesia sama bahasa antara Spanyol atau Inggris. Kata gue Inggris aman coach. Kita internasional podcast. International podcast. Kapten dari tim ini siapa? Kapten Iqbal. Oke ya. Oke, kita lock. Inilah ultimate team Aduh, dari Kakak Nela. Kita juga ada 2 orang penelpon yang akan menelpon Nela secara interaktif secara untuk langsung bertanya. Sobat Sporty bertanya. Oke, yang pertama sudah tersambung. Oke. Halo. Ini Iman Fatur Rahman ya. Halo. Halo. Oke, siapa di mana? Hah? Dari Pandu dari Tangerang. Pandu. Oke, passwordnya dong. Sport 77, sportcast terbaik di bawah langit. Ibu Pertiwi mengalahkan sportcast. Udah, nggak usah lanjut, nggak usah sampai habis. Oke, cukup sampai di situ. Silakan Pandu. Oke, silakan. Mau tanya apa ke Kanela? Oke, Kanela, mau tanya dong, kalau sekelas pemain timnas tuh pernah nggak sih mengeluhkan cedera saraf kejepit pada saat match atau setelah match gitu, mungkin akibat benturan atau di sliding gitu, dan bagaimana cara pemulihannya pada saat itu? Saraf kejepit. Ini Anda mau nanya Anda diri sendiri atau pura-pura timnas nih? Anda saraf kejepit ya? Ya kan kayaknya enggak sih, aman. Aman. Kalau merasa mending medical check up. Enggak, kalau ada rasa gangguan iya, apa. Bener. Jangan kita aman-aman di diri sendiri. Angkanya enggak nih, kayaknya enggak, tapi nanya. Tapi kan pernah tuh waktu Neymar cedera kan waktu Piala Dunia kalau nggak salah itu kan ditendang dari belakang. Ya, lututnya kena di belakang. Itu. Atas low back pain-nya kalau nggak salah Neymar. Iya. Oke, ya, itu aja. Gitu. Thank you Pandu. Terima kasih Pandu. Nah, saraf kejepit, ada nggak pemain yang mengeluhkan dia saraf kejepit? Saraf kejepit kalau sepanjang saya megang. Bentar, bahasa ilmiahnya apa ya saraf kejepit ini? Maksudnya bahasa ilmiah HNP. Apa tuh? Hernia nucleus pulposus. Itu masuk hernia? Iya. Saraf kejepit tuh sebenarnya HNP kan. Tapi orang bilangnya saraf kejepit gitu. Padahal kalau diagnosis medisnya ya HNP. Hernia nucleus pulposus. HNP. Kalau di sepak bola nggak ada sih yang ada cedera vertebra dan dia ngeluhin saraf kejepit segala belum. Tapi kalau di futsal ada AIS ya, tapi bukan karena cedera waktu pertandingan, tapi bukan juga waktu latihan, tapi waktu gym sih kayaknya kayak kecentit. Mungkin ada teknik ngangkat yang salah, itu yang bikin itu cukup lama juga waktu itu pemulihannya. Apa kondisinya? Di L5S1 waktu didiagnosis secara objektif kondisinya lagi. Kondisinya dia nggak bisa gerak tangan atau apa? Bukan tangan. Tulang belakang, iya. Karena tadi kan ditanyanya yang back pain. Kalau secara benturan dengan lawan atau sama teman satu klub dan jadi HNP itu tadi belum. Tapi kalau yang tadi karena cedera karena nge-gym itu udah pernah ada sih. Dan Xavier, aduh Ais. Pemulihannya juga lumayan sih. Sama mungkin kalau kaitannya sama tulang belakang itu. Orang sekarang kan hobi gym ya, itu ada ego lifting gitu-gitu. Kalau memang angkatannya belum seberat itu ya sadar jangan aja dulu, gitu. Ini dipaksa, suka dipaksa. Iya, kadang orang-orang ya ego lifting itu kan jadi ototnya belum bisa handle beban yang mau coba dia angkat, tapi malah yang harusnya yang kerja itu ototnya, tapi malah jadi tulangnya. Itu kan yang saraf kejepitnya itu sebenarnya dari situ kan. Oke, penelpon berikutnya. Penelpon berikutnya. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Ipung di Bandung. Oh, Ipung di Bandung. Oke, passwordnya Ipung. Podcast terbaik mengalahkan Sima Maung. Bagus. Bagus. Dia udah nggak pernah ke Sima Maung. Jauh. Jarang sibuk. Lupa teman. Enggak. Astagfirullah. Tapi masih megang, Bang. Oh, masih. Podcast Sima Maung. Masih. Oke, pertanyaannya. Buat Kak Nela.
Kanela kan cukup malang melintang tuh di sepak bola dan futsal. Kedengaran nggak? Kedengaran. Lanjut aja. Nah, kan Kanela juga pernah jadi fisioterapi di Malaysia tuh. Nah, pertanyaannya tuh apa yang membedakan fisioterapi di Indonesia dan di Malaysia? Itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua tuh seberapa berpengaruhnya sih penanganan pertama dalam cedera tuh? Bagus. Udah, Ipung? Udah. Oke, terima kasih Ipung. Halus pertanyaan Apung. Thank you, nuhun. Bagus. Oke, yang pertama apa yang membedakan fisioterapi Malaysia berkarir di Indonesia dengan di Malaysia? Kalo gaji mungkin. Ya, itu udah jelas sih. Oh, ternyata lebih gede. Iya, udah jelas kalau soal ya itu udah pasti lebih apa ya? Mungkin karena di sana jatuhnya jadi pekerja asing kan, jadi otomatis dihargai lebih dari di Indonesia gitu. Tapi kalau soal pemahaman orang-orangnya tentang fisioterapi tuh justru malah orang sana lebih dulu tahu ya tentang fisio gitu. Kayak kalau di tim bola sana tuh justru mereka pakainya fisio gitu. Kalau di sini kan masih ada campur-campur tuh, ada yang fisio, ada yang measure gitu kan. Kalau di sana benar-benar mereka tahu untuk penanganan cedera ya fisio aja gitu, enggak yang itu nggak diurut gitu ya. Mereka Jadi memang udah tahu, paham ya. Iya, jadi memang bagian yang ya enaknya di situ gitu kalau di Malaysia. Kalau yang lain-lainnya sama sih, sama tadi yang paling mereka dari segi fasilitas memang lebih baik. Lebih baik daripada, maksudnya sama-sama kelasnya klub, tapi ternyata di Malaysia tuh lebih baik lah untuk fasilitasnya gitu. Dan dari segi teknologi juga sebenarnya mungkin Indonesia juga bisa ya sumber daya manusianya, tapi karena mungkin akses untuk ke teknologinya itu yang terbatas, jadi ya bisa dibilang kalau misalkan kenapa pada akhirnya milih berkarir di Malaysia ya karena untuk dapat kesempatan itu kayak ada. Kalau di rehab itu ada robotic rehabilitation device selengkap itu ya? Di Indonesia tuh kayak masih susah kan aksesnya. Nah di sana tuh mereka bahkan di Terengganu, di kota kecil mereka punya gitu ininya walaupun bukan di semua tempat. Fitness center juga ada. Ada. Jadi yang tadi robotic rehab device itu dia ada di satu klinik khusus di Terengganu yang bisa diakses sama siapapun karena kan itu punya pemerintah Terengganunya tapi gampang untuk diakses sama siapapun atlet gitu. Kalau di Indonesia mungkin sekarang pada akhirnya udah seperti itu ya. Cuma kalau waktu saya 2017 itu ya belum. Bahkan robotik itu kayaknya masih belum tahu gitu orang itu dipakai untuk apa. Ternyata ya Malaysia udah sejauh itu gitu. Kemudian penanganan pertama untuk penting apakah penanganan pertama P3K ini? Jelas penting karena kalau salah penanganan di awal ya otomatis kita sebagai tenaga medis akan membuat kondisi si atletnya ini menjadi semakin parah dan semakin lama pemulihannya gitu kan. Jadi memang di awal itu harus jelas dulu diagnosisnya apa, penanganan cedera terbaiknya apa gitu. Jangan mentang-mentang karena harus tadi judulnya cepat ya jadi asal gitu, enggak, tetap harus balik lagi ke diagnosisnya dulu apa gitu, baru tentuin program terbaiknya apa, karena kalau salah di situ itu udah pasti akan kasihan ke atletnya karena untuk revisi lagi pemulihannya kan butuh waktu juga kan gitu. Oh itu berarti penting banget ya. Penting. Iya, berarti harus bawa masuk kotak betadin gitu. Iya udah. Kotak P3K. Kalau gue di Persipan bawa etil aja. Udah ada. Lama boleh gitu. Itu kan belum tentu budget. Ya itu sensitivitas di kulit. Budget. Ya enggak usah bikin klub kalau mau orang mati. Itu karena kan kenapa sebenarnya harus tim medis yang bertugas di event-event olahraga, karena kan nggak ada yang bisa prediksi gitu kapan ada emergency kan, kondisi-kondisi emergency kayak benturan kepala atau henti nafas, henti jantung ya kan, gitu itu kayak ya kalau orang medis kan otomatis untuk bisa terjun harus dibekalin sama basic life support kan,
itu kebayang kalau ternyata yang jaga nggak paham basic life support dan orang-orang sekelilingnya juga nggak ada yang paham, ya biasanya itu sulit sih. untuk ditolong lagi makanya kalau dari emergency itu udah pasti penanganan pertama ngaruh banget, karena kalau henti jantung tuh hitungannya udah bukan menit. Iya kan, kayak harus ya yang paling deket sama dia yang harus bantu untuk resusitasi kan itu. Tapi kalau yang kayak sprain, strain, kayak cedera otot, cedera ankle, itu kan masih apa ya? Bisa dipantau lagi. Iya ya. Gitu. Itu masih bisa ditawar lah, nggak harus medis gitu. Tapi kalau yang nggak ada yang ya nggak bisa diprediksi emergensi terjadinya kapan kan ya. Ya baiknya memang harus sebaik mungkin penanganannya, jangan sampai salah di situ gitu. Fasilitas kesehatan di pertandingan tuh harus bagus. Penting ya. Oke, terima kasih Kanela, luar biasa insight-insightnya dari seorang fisioterapi. Gila ya, Sportuyo tuh gokil. Kita udah datangin semua ini lapisan, cuma wasit doang. Wasit yang menolak datang di sini. Semoga kita bisa mewawancara wasit ya. Ini kita udah 3 episode terakhir. Karena kita udah agen Tarkam loh. Agen Tarkam minggu lalu. Dari agen atas sampai Agen Tarkam. Spesialis Tarkam dia. Tarkam ada agennya. Kan kalau di liga tuh Bang Muli, Gabriel Budi. Nah, ini yang bawahnya. Ini Tarkam. Yang kalau ada pertandingan bawa timnya satu tim. Oke, siap. Ini. Oke. Dari dokter kita sudah datang. Dokter kita sudah. Iya kan, fisioterapi udah. Fisioterapi datang. Gila. Gila ngeri ini edukasi. Nela tuh datang ke sini menghentikan perjalanan pulangnya dulu loh, buat di Jakarta dulu, stay buat pulang ke Kepulauan Riau. Hanya untuk mengedukasi. Oh, orang Riau berarti. Kepri. Apa tuh Tanjung Pinang? Oh, Tanjung Pinang. Bukannya ada fakultas kedokteran di sana juga? Baru buka. Oh, baru itu ya? Baru buka. Oh iya, tahu saya Tanjung. Sebelum pulang ke Tanjung Pinang mampir dulu di sini. Gila, keren. Oke, terima kasih. Kita akan mendaftar juga di Kemendikbud supaya kita bisa koordinasi untuk edukasi ya. Iya. Yang baik ya. Tapi semenjak pas tadi Nela datang dan gelar-gelarnya, jadi kita merasa kecil ya. Kita merasa nggak berguna, nggak ada andil di sepak bola ini. Dan futsal. Di sepak bola. Tapi Nela sebelum pulang kita punya oleh-oleh. Oleh-oleh. Sip. Nah, ini dia. Oke, Fortunella Leviana. Nomor 11. Apa coba? Oh iya apa? Kelahiran November 2011. November bulan 11. Oh, astagfirullah. Saya pikir 2011. Biasanya tahun lahir loh. Ini berat sih. Oke, kita baca dulu ya. Fortunella Leviana nomor 11 Indonesia. Tangan dingin. Juara terus. Tangguh ya. Tanggung jawab, mantap. Respect terhadap karirnya di futsal ya. Dan di sepak bola menyala kakakku. Mantap. Silakan ditandatangan Kanela, nanti kita pajang bareng. Oh iya. Teman-teman di sini. Ya. Nanti ada yang buat Kanela juga dibawa pulang. Aman. Bebas di mana aja. Di bawah bendera tuh kalau mau, atau di bawah sini juga enggak apa-apa ya. Oke, mantap. Ini orang kesehatan nih. Kenapa tanda tangan jelek? Sama, saya juga jelek ya. Jelek gak beraturan gitu. Bener lagi. Yang penting bisa coret aja udah. Biar bisa titip absen juga kan. Abang titip absen juga? Oh sama ya. Kan gak minat soalnya dulu. Udah jatah 3-3-nya harus dipakai di setiap mata kuliah. Saya lumayan banyak ya. Tapi tidak minatnya kalian ternyata membawa ke puncak karir. Oh iya, jatah 3. Itu liburan tuh. Satu kelas. Profesor masuk kosong itu. Lo orang jatah kenapa nggak dimanfaatkan? Oh iya. Boleh kan? 3. Boleh kan, boleh 25% kan? Iya. Kita kosong. Profesor marah-marah, terserah. Tapi nilainya apa akhirnya? Ya terserah dia, kita nilai blog, pakai blog. Jadi benar. dia yang menentukan. Benar. Siapa Anda? Itu Profesor Ahmad. Iya, enggak Profesor, respect. Oke, kalau begitu Kanela terima kasih banyak sudah datang. Ya salam buat keluarga juga di Kepri dan teman-teman di sepak bola ya. Dan futsal. Ya, oke. Kalau begitu saya Muhammad Alkatiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fortunella Leviana. Respect. Saya tuh selalu Fortunella Leviana. Podcast 77, cerita kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.